Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Akbar dari program studi hukum keluarga Islam, akan menjelaskan tentang pengertian haji, rukun-rukun, syarat, dan mikot mengenai haji. Yang pertama, haji adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat diinginkan oleh seluruh mayoritas umat muslim yang ada di dunia ini. Ibadah haji merupakan ibadah rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup. Yang pertama, rukun haji. Rukun haji ada beberapa, yaitu ada 6. Rukun haji adalah amalan pokok yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Tanpa salah satu rukun ini, haji tidak sah. Rukun haji yang pertama adalah ihram, niat untuk memulai ibadah haji serta memakai baju ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Terus yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat adalah sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ialah tahallul, yaitu mencukur atau memotong sedikit rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Dan yang keenam ialah tertib. Jadi tertib di sini maksudnya adalah dilakukan secara berurutan. Apabila dilakukan secara terbalik, urutan yang ke-1 ditaruh yang ketiga, urutan rukun haji yang keempat ditaruh yang pertama, maka ibadah hajinya harus mengulang atau batal. Kemudian syarat haji. Syarat haji di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat wajib haji. Tentunya syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, hanya muslim yang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua adalah balik, telah mencapai dewasa. Yang ketiga adalah berakal, tidak gila atau dalam kondisi kejiwaannya yang sehat, merdeka, bukan budak. Dan syarat wajib haji yang terakhir adalah mampu memiliki kemampuan fisik, finansial, dan keamanan untuk melakukan perjalanan haji. Mampu di sini yaitu dengan finansial untuk melakukan pembayaran haji, meninggalkan uang atau meninggalkan harta bagi orang yang ditinggali haji yang di rumah. Kemudian syarat sah haji yang pertama sama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat mengetahui manasik haji atau memahami tata cara pelaksanaan haji. Biasanya di KBIH itu sebelum keberangkatan haji, beberapa bulan sebelumnya pasti akan diadakan ibadah manasik haji sebelumnya. Baik itu ibadah umroh maupun ibadah haji, pasti ada tata cara terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh pembimbing tersebut. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis pelanggaran dalam haji. Selama ihram terdapat larangan-larangan yang harus dihindari. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi. Beberapa larangan tersebut antara lain memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian berjahit selama memakai ihram. Jadi saat kita ihram pertama kali, biasanya itu di Masjid Bir Ali, itu kita harus melepas semua pakaian yang ada jahitannya. Kita hanya memakai kain ihram saja. Yang kedua, menggunakan wewangian. Kita dilarang memakai wewangian itu saat setelah melakukan ihram, melakukan niat dan memakai baju ihram. Kalau sebelum kita melakukan ihram, kita mandi, kita memakai wangian, itu tidak apa-apa. Tapi kalau setelah memakai ihram, melafalkan niat haji, lihat umroh, itu kita tidak boleh melakukan atau menggunakan wewangian. Yang ketiga, memotong kuku atau mencukur rambut selama ihram. Berburu
hewan-hewan darat, berhubungan suami istri, dan bertengkar atau berkata kotor. Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran di atas ada beberapa banyak, yaitu dapat menyembelih hewan-hewan kurban seperti kambing. Yang kedua, berpuasa. Jika tidak mampu menyembelih hewan, dapat diganti dengan puasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah pulang dari haji. Memberi makan fakir dan miskin sebagai alternatif lainnya. Kemudian ini adalah kita lanjut ke materi mikot haji. Mikot berasal dari bahasa Arab yang berarti batas atau ketentuan. Dalam konteks ibadah haji dan umroh, mikot adalah batas waktu atau yang bisa disebut mikot zamani, dan batas tempat mikot makani yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai titik awal untuk memulai ihram. Setiap jamaah haji dan umroh wajib melakukan ihram dari mikot yang sesuai. Jika tidak, maka ibadahnya tidak sah atau dikenai denda atau dam. Yang pertama, mikot zamani. Mikot zamani adalah rentang waktu yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji hanya sah jika dilakukan dalam periode ini atau batas waktu ini. Menurut mayoritas ulama, mikot zamani dimulai dari malam pertama bulan Syawal dan berakhir pada fajar tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Sedangkan untuk umroh tidak ada batasan waktu, dapat dilakukan kapanpun saja, dapat dilakukan setahun, sepanjang tahun, beberapa kali itu dapat dilakukan, tidak ada batasan waktu. Yang kedua, mikot makani, batas tempat. Mikot makani adalah tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sebagai lokasi untuk memulai ihram bagi jamaah haji dan umrah. Tempat-tempat ini ditentukan berdasarkan arah kedatangan jamaah ke Mekah. Berikut ada 5 mikot makani yang telah ditetapkan. Yang pertama, Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali untuk penduduk Madinah dan sekitarnya yang dari arah Madinah atau sekitar Madinah untuk menuju ke Mekah dapat melakukan berihram berniat di Masjid Bir Ali. Yang kedua, Al-Jufhah untuk penduduk Syam seperti Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Apabila ingin ke Mekah, dia dapat melaksanakan ihram di Al-Jufhah. Yang ketiga, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, wilayah tengah Arab Saudi. Mereka dapat berihram apabila telah sampai di Qarnul Manazil. Terus yang keempat adalah Yalamlam, Masjid Yalamlam untuk penduduk Yaman dan sekitarnya, dapat melakukan ihram di Yalamlam. Yang terakhir adalah Zatur Irqin untuk penduduk Irak dan sekitarnya. Penetapan ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bagi jamaah yang berada dalam batas mikot tersebut, mereka memulai ihram dari tempat tinggalnya masing-masing, sedangkan penduduk Makkah memulai ihram dari Makkah itu sendiri. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.